Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Wiza dengan NIM 2102256. Di sini saya akan membuat video presentasi singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai pengertian dan proses administrasi layanan khusus. Seperti yang kita ketahui, proses belajar mengajar memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Fasilitas yang tidak secara langsung yaitu diantaranya adalah perpustakaan sekolah, kooperasi sekolah, usaha kesehatan sekolah atau UKS, dan kefasilitasan sekolah. Selanjutnya, administrasi layanan khusus merupakan layanan untuk memberi secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Poin pertama yaitu mengenai kajian teori dan pembahasannya, yaitu pengertian dari administrasi layanan khusus. Secara etimologi, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kemudian, pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, servis atau jasa sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Layanan merupakan memberi pelayanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus ia diberikan oleh sekolah untuk para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar, yang mana penjelasan tersebut dikutip dari buku Hardiansyah tahun 2011 halaman 11. Dari kedua dari kedua pengertian yang tadi, manajemen dan layanan di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen layanan adalah suatu usaha untuk memanage atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu, menyiapkan, serta mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Poin kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama, layanan perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utamanya membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya, dikutip dalam Mulyasa tahun 2004. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah itu, yang pertama fungsi pendidikan, kemudian fungsi informasi, kemudian fungsi rekreasi, dan fungsi penelitian. Yang kedua yaitu layanan laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, ataupun orang lain yang melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan penggunaan labor, yang pertama menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik dari tujuan umum ataupun tujuan khusus, serta pokok bahasan serta subpokok pembahasannya tersebut. Kemudian menentukan bobot taksonomik pokok bahasan, lalu mengembangkan materi dari pokok bahasan dan mengembangkan desain instruksional, serta menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratorium work atau labor kerja. Yang ketiga yaitu UKS. Menurut seorang ahli, Jes Verming William, pada bukunya yaitu pengelolaan layanan khusus di sekolah merupakan layanan kesehatan, yaitu sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas ataupun sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik serta penyakit yang
dibiayai khusus oleh pihak sekolah. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu yang mana sifatnya mungkin sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dikutip dari Putri tahun 2015. Yang keempat yaitu kafeteria sekolah. Kafeteria sekolah atau warung maupun kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah, yaitu adanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa merasa lapar dan haus. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam administrasi kafeteria yaitu yang pertama, makanan di kafeteria harus terjaga dan higienis, kemudian kebersihan tempat agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi dan yang mana sesuai dengan kebutuhan siswa dan sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan sarana ibadah merupakan sarana